Halo semua, Halo semua, selamat datang di Hai Pots Harapan Indah. Podcast. Wow, bagus hari ini openingnya. Teratur. Kompak hari ini. Udah banyak yang komen soalnya. Oh, siapa? Kita berdua. Gak ada yang komen. Tolong dong kalian tuh ya. Kemarin tuh kita lihat di Instagram. Kita kan jadiin itu professional account. Oh, Nah kalau diganti jadi professional account, kita bisa lihat insight-nya. Yang profile visit berapa, yang datengin akun yang kita. datengin account kita berapa Iya. gitu. Nah kemarin yang aku lihat yang datengin Berapa itu yang datengin tuh 400-an 400. orang. Tapi Coba kalian kalau ke Instagram kita datengin account kita tuh jangan cuman dilihat terus kalian ghosting, di follow accountnya. yang datang 400. Tapi followers kita 40. Iya, masa 10 kali lipatnya daripada itu sih. Tolonglah kalian tuh kalau datang jangan kayak hantu doang datang terus pergi gitu. Ya mungkin emang belum ada yang menarik di kita. Masa sih? Enggak, kalian aja yang jempolnya kayak kurang inisiatif buat klik follow. Tolong dong jangan sampai kita ntar Iya. udah desperate terus kita beli followers. Enggak dong. Kita jujur. Oh iya, kita jujur. Enggak boleh. Tapi terima kasih loh untuk Terima kasih semuanya. buat kalian yang udah nonton kemarin Ya. tuh yang HiPods pertama. Iya. Jadi kita semakin semangat untuk membuat lagi HiPods yang kedua. Iya. Hari ini kita bakal bahas tentang apa itu Arde? Circle. Nah, Ini tentang pertemanan. circle. Iya, pertemanan. Pentingnya Lingkaran. komunitas. Pentingnya geng Kok geng? apa kelompok Bukan dong. kelompok. Iya. Jadi kalau dari aku, menurut aku sendiri, pilih-pilih teman dengan memilih dengan siapa kita bergaul itu berbeda. Bener gak sih? Bener banget. Kalau pilih teman itu, ya kita pilih-pilih teman. Misalnya nggak mau temenan sama yang bodoh, nggak mau temenan sama orang yang di bawah kita. Yang ekonominya rendah. Iya. Tapi berbeda sama kalau pilih-pilih pergaulan. Pilih-pilih pergaulan berarti kita selektif Ya, dalam bergaul. Misalnya kalau misalnya kita udah tahu ini orangnya toksik buat kita tetap berteman aja. Cuman bergaulnya nggak usah. iya, tidak sedekat dengan yang biasanya bergaul, iya. gitu. Karena Mempengaruhi sekali. circle kita itu bakal mempengaruhi kita, mau Betul, nggak betul. mau ya. Betul. Soalnya aku pernah dengar juga nih orang gitu bilang, dengan siapa kita bergaul itulah kamu. Ya. Bener nggak? Bener banget. Karena kalau kita bergaul berarti intens. Ngerti ya? Berarti kalau kita intens, berarti ada suatu hal yang kita dapat dari dia. Iya. Dan kalau Feedback gitu ya, timbal balik ya. iya, ada yang kita dapat dari dia. Kalau pergaulan kita buruk, berarti yang kita dapat apa? Input yang buruk, nanti Berarti outputnya juga buruk. Nah, Iya. itu berarti pentingnya suatu Circle yang positif buat kita. benar-benar. Karena dari circle kita mendapatkan input itu ya. Iya. Yang benar. masuk itu kan juga dari mereka. Iya. Yang datang ke diri kita juga itu mereka gitu ya. Benar. Kan. Jadi nanti kalau misalnya kalian dalam circle yang toksik, input kalian juga negatif, nanti kalian yang keluarin outputnya itu juga nggak baik benar. gitu. Jadi pilihlah circle yang bisa membangun hidup kalian. Nah, ngomong-ngomong soal circle, kalau dari Ardi itu pernah nggak sih terjebak dalam circle yang toksik gitu? Kayaknya setiap orang pernah gitu kan, pasti pernah. Kalau aku dulu juga pernah soalnya dalam circle yang toksik. Contohnya apa ya? Circle yang suka ngomongin orang gitu contohnya. Atau apa sih kalau anak-anak muda tuh ngerokok terus mungkin nyimeng. Nyimeng banget. enggak ya. Ya mungkin ya pergaulan Ngelem. bebas gitu. Iya. Orang-orang yang membawa kamu ke dalam pergaulan bebas gitu. Itu kan toksik ya dan nggak membangun hidup kita. Kamu pernah nggak? Pernah waktu SD. Ya ampun, SD banget nggak tuh? SD. Enggak, maksudnya yang udah bisa diimplementasikan gitu loh deh, yang udah kamunya juga udah mature, terus kamu udah menyadari gitu. Pas Iya, SMA, mulai dari- SMA enggak ya? Mulai dari SD. SD itu yang benar-benar kayak ngerubah juga. Oh iya. Iya. Jadi sudah dewasa sejak SD. bukan dewasa. Cuma ya ini agak-agak nggak enak juga sih. Cuma tapi ya ini cuma sekedar cerita aja loh, nggak sampai sekarang. Iya. Cuma waktu SD itu pernah. Ya kayak anak-anak zaman dulu gitulah yang
penasaran gitu. Nah, Kayaknya sampai SMP deh ya. apa tuh? Iya, akibatnya sampai SMP. Iya. Ya kan. Tapi ya ini dimulai dari SD. Dari SD itu waktu itu aku sekolah. Tapi waktu SD juga belum ngerti juga kan selektif dalam pergaulan ya kan belum ngerti. Ya nggak ngerti tapi terjebak udah. Iya. Nah, waktu SD tuh pernah sekolah nggak ngerjain tugas, keluarin lah dari sekolah. Dari kelas, dikeluarin dari kelas. Ada kira-kira ada 6 atau 7 orang. Dikeluarin dari kelas. Nah, kan ya anak SD gimana sih kalau misalnya dikeluarin dari kelas kan seneng gitu ya. Nggak ikut belajar Nggak gitu. ikut belajar nggak ikut gitu kan. kelas. Iya. Nah, di situ kita pas dihukum gitu nggak ngerjain tugas, kita keluar. Nah, di situ tuh ada ngomong sesuatu, ada ngebahas suatu topik yang kurang baik, nggak baik, ya kan? Nah, di situ mulai dari situ tuh waktu itu pembicaraannya agak 18 plus lah. Masih SD buset. Masih SD udah terinput sesuatu hal yang belum pantas masuk ke otak. Iya. Nah, dari situ mulai terkontaminasi otak aku, udah mulai kayak. Jadi udah toxic circle sejak dini ya? Ya. Underage. Underage. Iya, pokoknya gitu. Dari SD tuh membahas soal-soal yang 18 plus. Sampai pernah suatu ketika malah makin parah. Melakukan? Pernah ada yang melakukan. Oh. Di kamar mandi. Astaga. Bayangin aja orang SD bawa HP coba. Anak SD bawa HP ke sekolah. Cuma untuk menonton hal-hal yang seperti itu. Dan di situ kan emang respon aku ya sebagai anak yang baik-baik gitu loh. Jadi kayak apaan sih gitu. Tapi apa pengaruhnya dalam hidup kamu gitu maksudnya? Penasaran. Jadi ikutan juga? Nggak ikutan. Oh enggak. Di sekolah nggak ikutan. Cuma ya anak-anak gimana sih kalau penasaran kan? Maksudnya penasaran jadi kepengen. Maksudnya emang apa sih yang dia lihat? Apa untungnya sih maksudnya? Jadi kamu penasaran akhirnya buka juga tapi nggak di rumah? Nggak bersama mereka. Di rumah. Dan ya gitu. Tapi sampai sekarang Arde. Haleluya. Ini tolong di-cut. Kenapa dia bilang haleluya di sini? Enggak sampai sekarang lah. Oh enggak. Puji Tuhan udah keluar. Wih. Oh udah. Udah. Oh, kemarin yang aku lihat di story Google itu apa? Kan? Tolong. Iya, jadi ini bercanda. Iya. Dijelasin dulu ini bercanda. Iya, ini bercanda. Gak baik. Lanjut. Iya, terus apa namanya? Berarti dari kecil sebenarnya nggak mau seberapa pun umur kita ya. Iya. Iya nggak sih? Kalau kita udah terjebak dalam toxic circle yang toxic, itu berpengaruh banyak dalam kehidupan kita. Banget. Nah kalau kan udah ngomongin toxic circle nih, ya paling gitu-gitu aja sih orang maksudnya. Kamu tadi nanyain aku, apa tuh? Kamu belum. Udah kan tadi dibilang. Apa? Circle yang toxic, ya paling itu yang kayak orang-orangnya suka ngomongin orang atau apa sih paling cewek-cewek gitu lah ya. Iya. Atau enggak apa sih yang kayak nggak pernah deh, nggak pernah yang parah-parah banget, nggak pernah. Nggak pernah yang kayak paling tiba-tiba ngomong kasar, gitu. Apa? Ngomong kasar. Iya, paling itu. Nggak pernah yang kayak tiba-tiba cewek-cewek nonton yang aneh-aneh gitu, nggak pernah kayak gitu sih. Iya. Nah, tapi kalau ke toxic relationship, nah ini umum nih, pasti pernah. Beda loh toxic circle sama toxic relationship ya. Iya, kalau Arde sih aku tahu nggak pernah ya dalam toxic relationship ini. Nah, kalau ke toxic circle sih nggak separah itu sih, nggak pernah ngalamin yang gimana. Tapi kalau toxic relationship, waduh, itu pernah dilalui gitu. Iya. Nah, teman-teman, buat kalian yang lagi dalam tahap toxic relationship, dengarkan ini. Tolong mendingan nggak usah dilanjutin. Kenapa tuh? Apa? Kenapa? Iya, maksudnya karena sebaik-baiknya kita memperbaiki,
Ya aku nggak bilang itu nggak bisa diperbaiki sih, bisa diperbaiki. Yang penting dua-duanya sama-sama komitmen untuk berubah dan iya untuk bertumbuh. berubah dan membangun healthy relationship. Ya. Iya. Jadi kalau udah pacarannya toksik gitu, bangun hubungan yang toksik, contohnya apa ya, kayak abusing, apa sih abusing itu, apa kayak kasar gitu, Iya. menyiksa gitu-gitu, pukul, main tangan, Menyiksa. menyiksa, main tangan gitu-gitu, atau mulai kayak mungkin tapi abusing itu bisa verbal dan non verbal, bisa iya. lewat mulut. Contohnya kayak anjing, gitu, ngomong gitu ya, ngomong-ngomong hewan Gajah. gitu. Jangan cerita gajah lompat di sini. Oke. Iya, Lupakan. contohnya ya kasar verbal itu ya bisa kayak ngomong kasar atau kayak kamu tuh nggak berguna atau apa. Atau body shaming? Iya, body Merendahkan. shaming, merendahkan. Ih, kamu kok gendut banget sih, kok jelek banget sih. Jerawatan, hitam, dekil. Iya, kayak gitu. Itu juga toksik. Toksik banget Iya. dong. Maksudnya seseorang yang sungguh-sungguh sayang kamu dan mengasihi kamu tidak akan menjerumuskan kamu ke dalam hal-hal yang negatif. Yeah. Tidak akan memberi input negatif terhadap diri kamu, gitu kan. Orang yang beneran sayang sama kamu pasti akan berusaha memberikan yang terbaik. Iya. Iya. Terus kalau toxic relationship itu biasanya kebanyakan saling nuntut. Nuntut tuh gimana tuh? Iya, kayak jadinya tarik penarik karena jadi kayak kalau misalnya kamu minta waktu gitu, terus dia nggak ada, kamu marah. Iya, kayak gitu-gitu. Terus kemudian dianya malah balas dendam, malah marahin balik dan segala macem gitu. Oh gitu. Jadi sebenarnya di toxic relationship itu tidak ada kasih di dalam situ sebenarnya. Adanya apa? Tahu? Kebanyakan tuh karena udah terjerat lust, udah nggak ada love lagi, adanya lust di toxic relationship biasanya tuh gitu. Nafsu. Iya, biasanya tuh gitu. Jadi buat kalian anak-anak muda di luar sana, jangan selektiflah dalam memilih pergaulan dan selektiflah dalam memilih pasangan juga, gitu. Penting banget itu. Iya, karena untuk memulai suatu hubungan itu kan bukan hal yang mudah, bukan hal yang main-main. Iya, gitu. Mending kalian bersahabat. Bukan mau ngomong itu. Oh, bukan. Mending kalian putus daripada kalian cerai. Iya, betul. Bener nggak? Betul. Mending kalian putus, ya maksudnya kalau udah tahu nih hubungan tidak membawa kalian ke arah yang lebih baik, tidak membangun hidup kalian, ya udah mendingan putus daripada ntar pas nikah cerai gitu. Dipaksain. Aduh, tapi kan gue serius mau nikah segala macam, ya kan. Yeah. Mendingan diputusin aja. Mendingan sakitnya sekarang daripada nanti seumur hidup. Karena kalau udah menikah tidak bisa bercerai. Yeah. Kenapa? Apa yang sudah dipersatukan Allah tidak boleh dipisahkan oleh manusia. Iya, itu. Yeah. Jadi tapi apa? Gini, apa namanya? Kan emang di suatu hubungan, bukan hubungan pacaran aja ya, maksudnya hubungan dalam berteman juga gak semuanya bisa baik-baik aja gitu. Pasti ada suatu hal yang gesek, yang gak sependapat, dan sebagainya. Atau mungkin ada kekurangan-kekurangan lainnya. Nah, kalau misalnya di kasus itu sampai berapa lama kita harus bertahan, ngerti gak? Maksudnya gimana nih? Contohnya dong. Contohnya nih, misalnya aku sama kamu gitu. Iya, contohnya dalam berteman misalnya kamu ngebawa aku ke hal-hal yang negatif. Misalnya bolos. Iya. Misalnya bolos. Contoh gitu kecil kan. ya. Contoh kecil aja. Atau enggak kayak apa sih? Ya pokoknya kayak kasus-kasus ya gitu-gitu aja lah. Pokoknya membawa ke arah yang negatif. Iya, bawa ke arah yang negatif. Anggap masa dengan hal itu kita langsung menjauhi dia? Enggak dong, pasti kan semua harus dikomunikasikan terlebih dahulu. Jangan tiba-tiba lu ghosting. Tiba-tiba gitu. Ngilang aja dari permukaan. Nah, gitu. Nah, sampai di titik mana kita harusnya pergi? Ya kalau misalnya tidak bisa dikomunikasikan lagi, udah kita kasih tahu kayaknya udah mulai salah deh jalannya, kayaknya udah mulai nggak bener deh. Nah, pas dikomunikasikan ya kita lihat apakah ini bergerak menuju perubahan atau enggak. Kalau justru dia tetap di situ-situ aja, statis di situ-situ aja, ya udah, it's time to let go. Karena aku sempat pernah bingung juga.
Mm-mm. kayak punya pertemanan gitu kan Mm-mm. waktu sekolah yang sekarang ini. SMA. Ya, Iya. ya punya teman lah Kita maksudnya. udah selesai SMA ya guys. Punya teman lah maksudnya, punya teman yang ya gitu Aku maksud. ya. Saya kan yang temenan sama dia mulu saya, jadi kan jadi tersungging. Ya enggak, Apa? maksudnya ya kita emang enggak baik-baik banget orangnya, cuma ada Iya. melakukan beberapa kesalahan. Heeh. Nah cuma aku bingung mau bagaimana. Aku udah bilang udahlah nggak usah gini lah, udah yang lurus-lurus aja lah jalannya gitu. Heeh. Cuma yang dia itu kayak ngajakin apa sih, gak enak juga nih ngomongnya, maksudnya Ya ya, malah semakin menjadi-jadi gitu. iya malah semakin menjadi-jadi. Tapi di situ aku punya keyakinan enggak lah, ini orang cuma melakukan hal ini bisa kok ditoleransi dengan kita komunikasikan. Mm-mm. Ya udah aku udah bilang gitu terus, cuma sampai saat ini aku masih berteman sih sama dia. Cuma kan itu membawa aku kepada hal-hal yang buruk. Nah di saat itu tuh aku lagi bingung, ini aku lanjutin gak sih, aku lanjutin gak temenan sama dia, karena emang udah cukup lama juga temenan, dan baru kayak muncul-muncul penyakitnya tuh kelas 12 akhir-akhir gitu. Oh iya. Nah gitu, jadi aku bingungnya sih, apa aku harus ngundurin diri ngundurin Mau mengundurkan diri? apa aku harus keluar dari pertemanannya itu gitu. Ya kalau Ngerti dia nggak memberi dampak yang baik dan cuman bisa memberi input negatif, ya let go aja Iya lah. benar-benar. Buat apa terus bersama-sama dengan orang yang nggak bisa memberikan dampak yang baik dalam hidup kamu, Iya iya kan? iya benar-benar, keluar aja ya dari itu. Iya dong. Benar It's time to let go. Kalau misalnya udah tahu orang itu toksik atau orang itu nggak membangun, ya buat apa? Kan kalau kamu haus kamu nggak minum racun. Kata siapa Itu kata-kata tuh? baru lihat tadi tuh quotes dari siapa gitu. Kayak pernah Mendingan nggak punya teman gitu kan? Iya Karena kalau kamu haus ya bukan berarti kamu harus minum racun. Bener. Gitu. benar banget. Banyak kok teman-teman di sini yang orang-orang di sini yang bisa nerima kamu kok, bukan cuma dia aja. Iya, Jadi mungkin jangan kan takut. kadang takut ya, ih kalau gue ngejauh kayak ntar gue gak punya temen deh. Manusia di sini banyak, Iya. juta-juta miliar-miliar. Miliar-miliar juta-juta kebalik. Iya gitu. Jadi banyak lah orang-orang di sini yang bisa menerima kamu juga dan bisa memberikan dampak positif dalam diri kamu. Iya, makanya pentingnya adanya komunitas. Ya betul. Komunitas yang baik. Membangun. Komunitas itu bisa apa aja ya. Kalau di Kristen kan biasanya namanya komsel. Komsel. Kalau di luar apa? Ya mungkin kayak di satu hobi yang sama. Oh iya, circle yang punya hobi yang sama, Iya. gitu-gitu. Misalnya Yang bisa ya, gitu. saling mendukung, Mendukung dan saling membangun. support Iya. ya. Contohnya kayak circle apa tuh? Pemain musik gitu kan, nge-gig bareng. Iya gitu. Atau Itu enggak? kan lebih positif Iya, ya. benar. Atau enggak anak skateboard gitu. Oh iya bener. Anak Bekasi banget skateboard. Ya gitu. Iya. Nah di komunitas juga perlu adanya penerimaan dulu yang pertama ya nggak sih deh? Kejujuran juga. Yang sempat kita omongin itu. Iya. Kadang di komunitas khususnya di kita gitu kurang ada rasa penerimaan gitu. Justru di komunitas itu lebih kayak saling menggurui jadinya. Iya benar banget tuh. Coba. Benar. Coba dijelaskan Arde. Iya, jadi kayak di komunitas, aku nggak nyebut komunitas apa ya, cuma Iya. ada beberapa komunitas yang mungkin pernah aku datangi gitu. Mm-mm. Setiap ada orang yang cerita, bukannya menerima, justru malah menghakimi, Iya malah digurui ya lebih. digurui. Kadang tuh kita mau didengarkan aja Iya, tanpa nggak usah perlu dibilang kayak kamu harus gini deh, kamu harus gini, Iya. kamu harus gini. Kadang tuh kita cuma perlu didengarkan Karena juga dan diterima. iya, karena kita tahu kita harus seperti itu. Iya. Iya, jadi kita tahu kita harus seperti itu, dan kita cuma butuh orang aja buat bisa meluapkan. Menerima kita. Iya, menerima kita. Kita cuma butuh penerimaan aja. Iya, karena seutuhnya komunitas itu adalah tempat, maksudnya bukan orang yang baik semua di situ kan. Justru di sana tempat orang-orang yang hancur, Bengkel. yang butuh diperbaiki, Iya. kan? Heeh. Duduk bareng-bareng untuk sama-sama Bertumbuh. support, sama-sama bertumbuh di situ dan menjadi
yang lebih baik lagi. Iya, benar. Bukan jadinya ajang menggurui di sana. Biasa kan gitu kalau Iya. di komunitas kayak Iya. setiap ada masalah gitu kan, atau kita sharing gitu, justru malah menggurui di situ. Kayak kamu harus gini, kamu harus gitu. Padahal seutuhnya kita cuma perlu didengar dan diterima aja. Benar-benar. Emang gitu ya, maksudnya komunitas tuh kebanyakan gitu juga ya. Kebanyakan yang aku lihat. Iya, yang aku Bukan lihat. semua ya. Iya. Kita nggak bisa pukul rata. Ya maksudnya kita juga ini sebagai bahan untuk mengoreksi masing-masing aja. Jadi kalau misalnya ada orang cerita mungkin bisa ditanya apa yang harus kita lakuin. Ya kayak Iya. gitu juga, maksudnya lebih bikin tenang aja ya, nggak usah, nggak apa-apa, dengerin aja gitu kan, maksudnya lebih enak. Ketimbang kalian juga harus mikir kan, Iya, ini habis ini gue mau ngapain ya, habis ini gue mau ngomong apa ya, kata-kata bijak apa yang bakal gue keluarin ya untuk bisa nenangin kan, nggak Iya. usah. Maksudnya dia juga nggak butuh juga sih yang Kita kayak tidak begitu. perlu kata-kata bijak darimu. Kita hanya perlu bahumu untuk bersandar. Ai. Telinga lu nggak jadi. belibet. Iya. Iya, iya. Ini kayaknya hari ini kita nggak bakal sampai 40 menit ya. Kemarin tuh 40 menit lebih, 44 menit. Ada yang komen nggak? Hah? Nggak ada ya? Nggak ada sih, katanya suaranya mood banget gitu. Katanya enak banget didengar kayak penyiar gitu. Terus ada juga yang bilang Apa? mic-nya kayak Tolong hidung. Mas-masnya mic-nya agak dijauhin ya, soalnya suara nafasnya gitu kedengeran. Makanya ini udah jauh banget. Oh iya udah jauh, udah 1 Ini meter udah dari jauh. mulut itu. Ini udah jauh. Jadi terima kasih untuk teman-teman semua. Ya. Iya, jadi penting banget namanya komunitas. Kita harus punya komunitas yang bisa mendukung kita, bisa membangun hidup kita untuk menjadi lebih baik lagi. Kalau kalian udah tahu nih, ini circle kalian nggak membangun, nggak mendukung kalian, ya udah, cut aja. Nggak usah berlama-lama di hubungan toksik gitulah, karena nggak enak. Itu juga yang menentukan kualitas kamu kok. Iya, komunitasmu menentukan kualitasmu. Kalau komunitasmu buruk, Ya udah, kualitasmu ya sama kayak mereka Iya. itu. dan juga kalau misalnya kita udah merasa diri kita lebih baik, bukan gimana ya, maksudnya udah enak, diri kita nih udah nggak ada lagi yang jadi hal yang kita simpan lagi, nggak ada hal yang kita permasalahkan lagi. Nggak ada salahnya juga kita untuk membuka circle baru loh. Iya bener. Iya, jadi kita kayak menangkap orang-orang. Mm-mm. Mungkin kita kayak di cerita sekolah aku nih. Nah, yang mbak-mbak ini nih yang suka menangkap-nangkap anak-anak yang dalam pengaruh tidak baik. Mm-mm. Si Feli ini dulu dia ada circle, dia punya circle gitu. Dia waktu itu aku pertama-tama sekolah nggak kenal sama dia, nggak deket sama dia. Terus tiba-tiba dia dengan so akrabnya, so deketnya, aku lagi main gitar di jendela kan, tiba-tiba dia datengin. Nah dari situ dia memulai percakapan dengan cerita gitu. Dan akhirnya kita lama kelamaan jadi tambah deket, dan aku masuk ke circle-nya dia, dan aku merasakan aku jadi tambah lebih baik. Mm-mm. Nah itu kan jadi suatu hal yang menjadi berkat untuk orang lain, menjadi jawaban untuk orang lain gitu ya. Jadi si Feli ini dia bisa membuka circle yang baru, yang baik, yang jauh lebih baik gitu. Jadi bukan membuka. Peres, dipuji di sini Peres. Jadi bukan, enggak ya, maksudnya ini kan cerita aja. Oh, Kan iya, kalau iya. misalnya kalau misalnya mencontohkannya sama diri aku kan nggak mungkin, iya, karena aku lanjut. belum pernah membuka circle yang baru. Mm-mm. Jadi karena ada orang yang deket di sini aja, jadi ya jadi bahan pembicaraan aja gitu. Iya. Jadi nggak ada salahnya juga untuk kita membuka circle baru yang baik, yang bagus. Mm-mm. Daripada kita cari-cari circle yang baik gak ketemu ya, kita buat aja circle Iya. yang baik, dan kita bentuk di dalam pertemanan itu, di dalam kelompok itu hal-hal yang positif. Iya, jadi sekarang semakin dulu tuh sebenarnya Ardi itu tidak ada dalam circle aku ya di semester pertama, tapi pas akhir semester pertama itu baru yang kayak kita kenal, akhirnya mulai masuk ke kehidupan Ardi itu. Iya. Makin lama makin deket,
kita bisa grow up bareng sampai sekarang, kita bisa bertumbuh sama-sama sampai sekarang. Akhirnya dia banyak job, akhirnya banyak kerjaan yang bisa dia kerjakan Iya. gitu. Dulu mah Apa? orang kenal sama aku aja enggak. Tahu aku ada di situ Sekarang aja dia udah enggak. terkenal. Ya ampun enggak gitu. Enggak gitu maksudnya. Udah gitu dari loh. panggung ke panggung. Nih Ardi, buat kalian yang belum tahu, Ardi Nggak ini usah. adalah seorang drummer papan atas. Bawah. Enggak. Jadi buat Ya, kalian cuma- yang lagi cari drummer ini, Enggak usah ini apa sih. tersedia banget. Ntar aku Iya. kasih nomor WhatsApp ya di bawah sini. Mengecewakan nanti. Enggak dong. Iya, jadi Gitu. betapa bahagianya ketika kita bisa menjadi dampak buat kehidupan orang Aduh, lain enak gitu. banget. Ketika circle kita bisa menjadi dampak buat sekitar kita. Dulu Iya. tuh banyak yang bilang gini ke aku, Vel itu temenannya sama orang yang pintar-pintar gitu. Yang pas di SMA ini ya. Oh iya. Vel itu orangnya temenannya sama orang yang kelihatan gitu, yang pintar di kelas gitu. Lah, bukan temenan ya, bergaul. Oh iya. Aku kalau temenan sama semua, tapi Sama bergaulnya teman, ya. Ya kenapa? Bagus dong kalau kita bergaul dengan orang yang bisa kita ambil pelajaran dari hidup mereka. Yang nggak ada Benar. salahnya, justru harus kita bergaul dengan orang-orang seperti itu supaya kita punya kualitas yang sama dengan mereka. Bahkan kita bisa belajar dari mereka dan kita bisa di atas mereka gitu kan. Iya, benar. Masa kita mau bergaul sama yang gitu-gitu aja ya? Kapan hidup Iya. kita mau maju? Apa Iya. yang kita mau pelajari dari kehidupan orang lain kalau kayak gitu? Benar-benar. Jadi aku waktu diomongin gitu ya udah terserah, yang penting hidup saya semakin lebih baik gitu daripada hidup kalian gitu kan. Wih, Enggak ngedengerin lah ya pokoknya. iya, Dan di situ juga kamu bisa lihat kualitas orang itu kan. iya betul. Maksudnya dengan ngomong kayak gitu, oh ternyata gini. Pemikiran dia ternyata sudut pandangnya yang Iya. seperti ini. Nih buat kalian yang lagi diomongin orang lain, ya kan? Ya kalian bisa menilai lah orang yang membicarakan kalian tuh kualitasnya seperti apa. Orang yang membicarakan kita di belakang atau menjelek-jelekan kita, pasti kualitasnya selalu di bawah kita. Iya, karena dia iri sama kita. Kebanyakan gitu. Iya, kebanyakan gitu ya. Kebanyakan gitu. Iya, kebanyakan Iya, pasti gitu. Karena kualitasnya dia- di bawah kita. Karena dia nggak mampu Nggak mampu menyaingi kita. Nggak gitu Bukan maksudnya menyaingi, loh. menyamai. Menyamai kita, jadi ya senjatanya dia ya itu. Iya. Orang yang berkualitas tidak mungkin menjelek-jelekan orang. Justru malah dia belajar. Mm-mm. Banyak belajar. Iya. Untuk membangun hidup orang lain. Iya, benar-benar. Jadi teman-teman, nih usahakan kalian ada dalam circle yang baik atau yang sedang dalam relationship. Bangunlah hubungan yang sehat ya. Atau apapun itu, kalian yang lagi sendiri jadilah pelangi indah buat kehidupan orang lain. Jangan Jadi petir. jangan jadi petir, jangan jadi Mendung. 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 Iya, jangan jadi hal-hal yang tidak mengenakan buat hidup orang lain. Jadilah pelangi indah buat Iya. kehidupan orang lain gitu. Karena itulah yang sesungguhnya mau ngomong apa sih? Iya, jadi kan ya maksudnya enak aja kalau misalnya kehadiran kita tuh membawa Sukacita, kehadiran kita Daripada bisa kita jadi datang. dampak. Daripada kita datang tuh kayak ya ampun ini lagi. Ini datang. lagi, ya ampun, ya ampun. Udah kalau begini Gitu. gitu. Itu aja sih. Jadi gitu. Iya, jadi gitu ya maksudnya kalau misalnya sekali lagi lah kita jangan memiliki sikap seakan-akan kita punya kualitas yang rendah. Apalagi kita sebagai anak muda kan. Ya enggak? Sebagai anak muda kenapa kita kebanyakan direndahkan, diremehkan sama orang-orang yang lebih tua ya karena sikap kita yang enggak mau bertumbuh. Sikap Iya. kita yang kayak Karena begini. kita udah pesimis duluan. Iya, sikap kita yang kayak gini. Jadi yuk Yuk. Ayo, itu udah mau keluarin kata-kata motivasi aja. Yuk, denger. Ya enggak maksudnya ya yuk kita anak-anak muda berkarya lah. Maksudnya apapun Iya. manusia diciptakan sama Tuhan punya masing-masing talenta ya kembangin talentanya. Iya, kayak Jadi kita gini. iya, enggak ini kualitas ini talenta Anda. Saya hanya mengikuti aja. Ya enggak mengikuti dong, kan sama-sama berkembang. Oh iya gitu. Ya, jadi gitu. Tadi sampai mana? Makanya jangan dipotong dulu. Oh ya, sorry. Iya, pokoknya gitu. Yuk kita yang masing-masing manusia pasti punya kelebihannya dan kelebihan itu pakailah untuk bisa memberikan hiburan kepada orang lain. Kok hiburan? Hah?
Apa dong? Iya, pokoknya itulah, pokoknya kelebihan Bisa untuk berkarya. Iya, kelebihan kita bisa dipakai untuk berkarya, bisa dipakai untuk Jadi berkat untuk buat orang lain. Ya, jadi gitu. Nggak usah sombong lah intinya gitu. Iya. Nggak Jadi usah. gunakanlah hidupmu untuk memberi diri bagi orang lain, bagi sesamamu, Iya, benar. bagi Tuhan. Ya. Gitu teman-teman ya. Tempatkanlah dirimu di circle yang bisa membangun kehidupanmu. Yes. Itu aja. Biar nggak berlama-lama dan biar kalian nggak bosan. Jadi gimana? Circle penting banget. Circlemu menentukan kualitasmu. Circlemu menentukan kualitasmu. Iya. Dan sikapmu menentukan juga kualitasmu. Iya, betul. Berhati-hatilah dalam bersikap, dalam berucap. Karena mulutmu adalah harimaumu. Kenapa? Gak nyambung. Jadi ini peringatan lagi, tolong nih teman-teman yang ini visit. Kita nggak nyindir loh. Iya, tolong teman-teman yang visit Instagram kita @HI_podcast, jangan cuma di visit doang, jangan cuma datang doang, di follow. Kita DM kok. Iya, nanti kita yang follow kita kasih janji jiwa, nggak bohong. Iya, dengerin juga di Spotify, Harapan Indah, di Anchor, Apple Harapan Podcast, Indah. SoundCloud ya, IGTV. Harapan Indah. IGTV. Di IGTV juga, di Instagram nggak ada, di IGTV Instagram nggak ada. Follow Instagram kita HI Podcast, YouTube kita Harapan Indah. Itu aja ya. Ya, semuanya itu udah lengkap. Oke, sampai ketemu di episode selanjutnya minggu depan. Oke. Bye bye. Bye bye.